Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kenapa pengoptimalan ekonomi itu menjadi bagian dari masjid? Karena pertama, secara substansi dia dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita berbicara tentang masjid, kita nggak bisa ngambang-ngambang, Pak. Kita harus mencontoh pada bagaimana Nabi membangun masjid. Saya langsung cepat aja karena waktunya terbatas. Jadi masjid itu tempat fungsi ibadah, iya, yes. Tapi masjid Nabi jadikan sebagai fungsi kepedulian ekosistem. Waktu itu kalimat Nabi begini, gantungkan kurma-kurma di tiang-tiang masjid supaya orang-orang yang lapar tinggal ambil kurma di tiang masjid, yang nanti akan menjadi cikal bakal Baitul Mal. Yang kalau kita lihat di zaman Nabi, Baitul Mal itu kalau kita ke museum waktu umroh, ada di Madinah itu museumnya, replikanya bagaimana denah Masjid Nabawi saat itu di depan Masjid Nabawi Baitul Mal. Ya, Besi Maslat ini menghimpun 3, zakat, infak, wakaf. Walaupun nanti secara syariatnya ada wadiyah, ada wasiat dan seterusnya, cuma secara konsep 3 itu yang dihimpun. Nggak berhenti sampai situ saja. Sekitaran tahun 5 Hijriah ketika kaum muslimin sebelumnya berdagang di pasar-pasar milik Yahudi, ya, pasar Bani Ka'ab, ya, kemudian pasar-pasar Yahudi yang lain, karena Yahudi yang punya marketplace pada saat itu. Nabi kemudian mewakafkan Manakhoh. Manakhoh itu pasar Madinah, di mana Nabi mengucapkan ini adalah pasar wakaf, silakan semuanya berdagang di sini, tidak ada pungutan, tidak ada bayar apa-apa, silakan lakukan perdagangan yang adil di tempat ini. Nah, Manakhoh itu adalah lahan wakaf di samping Masjid Nabawi. Nah, jadi ini adalah padu padan antara optimalisasi itu. Nanti masuk di penaklukan Khaybar, mulai muncul namanya syariat wakaf produktif. Turun ayat, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak kamu mendapatkan kebaikan kecuali kamu menginfakkan apa yang kamu cintai. Lalu berlari Umar bin Khattab ke Nabi Muhammad SAW, mengatakan, ya Rasulullah, saya punya lahan ghanimah Khaybar. Kurmanya paling bagus, saya serahkan maksudnya saya infakkan untuk dakwah, untuk umat. Maka kata Nabi, tahan pokoknya, sedekahkan hasilnya. Nah, itu kaidah wakaf produktif dan banyak lagi ya. Jadi kenapa kita mesti optimalisasi secara syariat begitu, dan secara potensi memang masjid menyediakan 3 hal. Masjid menyediakan traffic, dia adalah market, tidak ada tempat yang didatangi 5 kali sehari kecuali masjid, traffic. Lalu yang kedua, masjid ini adalah penuh sumber daya, bukan cuma uangnya saja, tapi SDM-nya, kompetensinya. Kayak masjid di Tihat ini di komplek kan, kita pasti punya jamaah yang S1, S2, S3, punya berbagai kompetensi. Dan yang ketiga, masjid punya keberkahan. Saya kira itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.